Bismillah wa usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Nasrun minallah, nasrun minallah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti wa liman rabbi baiti ajmain. Sumaila arwahi arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim biddin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wal qurra'i was sayyidati subiyatil muqiqin. Sumaila arwahi masyaykhina wa masyaykhina wa asatidina wa asatidasatirina wa ila mu'allimil kutubil ladina ta'alamna wa 'alamna mu'alafatihim. Nasallallahu antan wa'ana bi ulumihim naf'am mubarakalana wa lidinika wa linnasi ajmain. Sayyidul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqaddahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa arzuqna ziyaratahu waftah lana al-ilma ya dzal judi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa arzuqna rizqan wasi'an barid biha karbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa
wal anbiya wal mursalin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhwan beserta para jajaran pengurusnya, para asatidz, para guru, para sepuh, para hujaj yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ustaz Lutfi dan juga guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah kami kepada mereka semua. Jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal atau yang disebut bulan Maulid atau bulan Maulud. Mau bulan Maulid silakan, mau bulan Maulud silakan, mau bulan Maulud nggak apa-apa, mau Mauludan mangga, mau Rabiul Awal silakan nggak apa-apa, sama maknanya mah. Nah, kita tahu bahwasanya keberadaan alam semesta dan isi-isinya ini dengan diciptakannya Nur Muhammad yang menjadi nabi terakhir dalam bentuk nanti zohiriyahnya, yaitu menjadi nabi terakhir khotamun nabiyyin sayyidul mursalin, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lama khalaqatul aflaq. Jadi kalau tidak diciptakan Nur Muhammad, maka alam semesta pun tidak akan diciptakan oleh Allah. Maka sebagai tanbih atau kita mengingat-ingat lagi, terutama kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, karena yakin itu manfaat daripada sholawat itu akan terasa dan kita rasakan. Di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di sarahnya itu dijelaskan. Malam ini kita baca kitab aja tentang sholawat untuk mengingat. Wa'lam, dan ketahui oleh kamu, annahu, sesungguhnya kelakuan ja'a datang di fadli sholati, pada keutamaan baca sholawat ala Nabi SAW, ahaditsun, beberapa hadis, katsiratun, yang banyak, minha, sebagian daripada ahadis katsirah tersebut, qauluhu, ucapan atau sabda Nabi SAW, man sholla alayya fi kitabi lam tazalil malaikatu tastanfiru lahu madama ismi bi dzalikal kitab. Man, barang siapa sholat yang membaca sholawat alayya, padaku, kata Rasulullah, fi kitabin, pada kitab atau tulisan, menulis sholawat. Jadi kita menulis sholawat, kita tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di kitab-kitab atau di Al-Quran kita boleh kita tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di kitab ini. Maka lam tazal, tidak henti-henti, al malaikatu, para malaikat, tastaghfir, memintakan ampun, lahu, kepada orang tersebut yang membaca sholawat fi kitabin,
madama selagi langgeng atau selagi ada, selagi langgeng, ismi namaku, kata Rasulullah, bidzalika kitabi, pada kitab atau tulisan tersebut. Jadi selama tulisan yang kita tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silakan sholawat. Yang penting itu sholawat kepada Rasulullah. Baik ditulis di tembok atau ditulis di mana, di masjid atau di buku, di apa. Maka itu selama madama ismi, kata Rasulullah, selama namaku ada di situ pada tulisan itu, maka tastaghfirullah tastaghfirullah. Malaikat lam tazal, malaikat tidak berhenti malaikat selama tulisan itu ada. Nama pada tulisan itu ada namaku, kata Rasulullah, tidak henti-henti malaikat memintakan ampun kepada orang yang menulis sholawat tersebut. Masya Allah, ya luar biasa. Tulis saja Allahumma sholli ala. Terus wa qauluhu alaihi salamu, dan sabda Nabi alaihi salam, man sarrahu ayyulqiyallaha wa huwa anhu radin falyuksir minas sholati alayya. Man, barang siapa sarro'at, menggembirakan hu, kepada orang tersebut, ayyulqiya, bahwasanya bertemu orang tersebut Allah, bertemu dengan Allah, wa huwa, dan Allah, anhu, kepada orang tersebut, radin, ada dalam ridho atau Allah yang meridhoinya. Falyuksir, maka perbanyaklah oleh orang tersebut, minas sholati, dari membaca sholawat alaya, kepadaku, kata Rasulullah. Orang ketika bertemu dengan Allah, ketika berhadapan dengan Allah, ketika menghadap Allah, orang itu akan merasa gembira, orang itu akan merasa senang, karena Allah ridho kepadanya. Karena Allah ridho kepadanya. Kita menghadap Allah nih, seperti kita menghadap Allah sholat, seperti kita menghadap Allah zikir, dengan sholat itu kita menghadap Allah, dengan sholat itu kita komunikasi dengan Allah. Maka orang itu akan menjadi senang, akan menjadi gembira ketika berhadapan dengan Allah, ketika menghadap Allah. Karena apa? Allah ridho kepadanya. Maka caranya baliksir minas sholati alayya, maka perbanyaklah baca sholawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi salah satu amalia yang akan menjadikan Allah ridho, yaitu dengan kita perbanyak membaca sholawat Rasulullah. Ada kadang-kadang orang yang sholat tapi Allah tidak ridho. Ada kadang-kadang orang yang zikir tapi Allah tidak ridho. Agar kita terlepas dari hal tersebut, artinya ada dalam ridho Allah, maka perbanyak membaca sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Lanjut, wa qalu alaihi salam, dan sabda Nabi alaihi salam, alaihi mukadada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu, keselamatan. Man aksara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayastaghfirullah ba'da mautihi. Man, barang siapa aksara, yang memperbanyak minas sholat
siapa Allah Ta'ala jami'a makhlukatihi kepada seluruh makhluknya Allah, ayastagfiru bahwasanya memintakan ampun itu makhluk Allah, lalu bagi orang yang banyak baca sholawat pada hidupnya, ba'da mautihi setelah mautnya atau meninggalnya orang tersebut. Salah satu amal jariah yang akan tetap ngocor pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia, ada di alam kubur. Tapi ketika seseorang sudah ada di alam kubur, sudah meninggal dunia, seluruh makhluk Allah diperintah oleh Allah untuk memintakan ampun, membacakan istighfar, memintakan ampun atas kesalahan-kesalahan orang yang ditutup, yang ada di alam kubur. Kenapa? Karena orang ini bihayati, ketika hidupnya itu dia banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Ketika man aksaru minas sholati alayya bihayati, barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, bihayati pada waktu hidupnya, amarallahu ta'ala jami'a makhlukatihi, Allah akan merintahkan seluruh makhluknya untuk apa? Ayastagfiru lahu ba'da mautihi, makhluknya diperintahkan oleh Allah untuk membacakan istighfar, untuk memintakan ampun kepada orang yang baca sholawat tersebut masa hidupnya setelah orang itu meninggal dunia. Salah satu amal jariah tetap bocor. Karena kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungi kami mohon kepada Engkau agar kami diselamatkan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, daripada azab neraka. Terus wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah kehidupan dan fitnah setelah meninggal. Artinya setelah kita meninggal dunia tidak timbul ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan yang buruk kepada kita. Tetapi ucapan-ucapan itu baik kepada kita. Bahkan begitu ridhonya Allah atas perbuatan orang ini yang sering baca sholawat kepada Rasulullah ketika masa hidupnya, Allah perintahkan semua makhluknya untuk memintakan ampun kepada orang tersebut setelah ada di alam. Masya Allah, perbanyak baca sholawat. Kita lanjut. Qala alaihi salatu wa alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi, moga tetapkan Nabi salam keselamatan, aksiru minas sholati alaihi, perbanyaklah oleh kalian minas sholati, membaca sholawat alaiya kepadaku, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innaha nurun fil qabri, fa innaha, maka sesungguhnya banyak baca sholawat itu, nurun itu akan menjadi cahaya, akan menjadi penerangan, fil qabri, di alam kubur. Kita butuh penerangan di alam kubur, kita butuh PLN di alam kubur. Maka PLN-nya, neonnya, lampu tembaknya yang akan memberikan penerangan kepada kita di alam kubur, yaitu diantaranya dengan memperbanyak baca sholawat ke Rasulullah SAW. Fa inna nurun fil qabri wa nurun ala sirati, dan menjadi penerang, penerang ketika ala sirati, kita berada di sirat. Ketika manusia dikumpulkan di alam mahsyar, nanti akan melewati siratul mustaqim yang atasnya api kanan kiri, api bawah api, yang diceritakan bahwasanya satu tali yang apa, yang nganten antara sini sampai sana tuh ujung itu kecilnya
bawahnya api, kanan api, kiri api, atas api, akan melewati itu. Dengan perbanyak baca sholawat, maka ketika ada di sirot itu akan menjadi penerangan baginya untuk melewati sirot tersebut. Perbanyak baca sholawat. Selanjutnya mana nurun fil jannati, dan sholawat itu akan menjadi tambah terang nanti di surga. Terang di surga. Itu baca sholawat. Wa qala alaihi salatu wassalam, lanjut dan bersabda Nabi alaihi juga tetapkan Nabi assalam keselamatan, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat alayya kepadaku, kata Rasulullah. Fa innaha, maka sesungguhnya baca sholawat itu tutbi'u, itu akan memadamkan godobal jabbari, murkanya Allah yang maha perkasa. Dengan membaca sholawat itu akan memadamkan murkanya Allah. Salah satu ikhtiar kita agar kita tidak dimurkai oleh Allah yaitu banyak-banyak baca sholawat. Dan menghinakan itu sholawat kaidah syaitoni, akan tipu dayanya, rekayasanya setan. Ingin selamat dari tipu daya bujuk rayuan setan yang mengajak kepada keburukan, backup, perkuat diri kita dengan banyak baca sholawat. Karena dengan sholawat itu setan tipu dayanya akan runtuh, akan menghinakan tipu daya daripada setan tersebut ketika seseorang banyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salamu, dan bersabda Nabi, aksarukum sholatan alayya, paling banyak di antara kalian semua apanya sholatan, baca sholawatnya alayya kepadaku, kata Rasulullah. Aksarukum, maka paling banyak di antara kalian semua azwajan, punya istri, fil jannati, di surga. Di dunia punya istri satu cukup, tapi di surga istrinya banyak, jangankan 4, lebih dari 4. Kenapa? Karena banyak baca sholawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah pengen nyandung, gak usah pengen nambah istri di surga, banyak baca sholawat. Waduh, istri-istri kita di surga Pak, bagikan bidadari. Bidadari, udah jadi bidadari di surga. Di dalam tafsir Yasin itu Pak, keadaan sedang menjelaskan salam qaulan min rabbir rahim, ucapan selamat kepada ahli surga dari Allah. Itu dijelaskan di situ, ada di tafsir Yasin, bahwasanya penduduk surga itu semuanya itu sama tingginya, dalam umurnya, bukan berarti dia umurnya segitu, tapi orang yang berumur seperti itu seperti orang umur 30 kan itu lagi kuat-kuatnya, bukan lamanya di surga 30, tapi kuatnya, gantengnya. Kemudian dari suaranya, dari gesturnya itu sama. Dimana diceritakan itu tingginya ahli surga semua, tingginya itu seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Tingginya Nabi Adam alaihissalam berapa? Situna ziraan, 60 siku. 60 siku itu, kalau sesiku berapa itu sesiku? Siku kita nih, semeter, setengah meter ya? Sesiku segini ya? Segini? Setengah meter ya? Setengah meter, berarti kalau 60 siku 30 meter. Menara tinggi. Tuh. Udah jedah tuh lihat sepeda ya, sepeda ontel. Di jedah itu sepeda ontel. Udah ya, itu sepedanya Senyawa, namanya ada. Wah, banget itu. Itu kayak kami ada, namanya segitu. Nah, kemudian umurnya itu seperti umurnya Nabi Isa. Nabi Isa itu umurnya 100
dibagikan seorang pemuda yang umur 33 tahun, sedang keker-kekernya, sedang kuat-kuatnya, sedang keker-kekernya. Udah segitu aja, gitu. Seperti umur Nabi Isa. Bukan berarti di surga 33 tahun, bukan. Keadaannya seperti itu. Itu tingginya, umurnya, kemudian gantengnya. Gantengnya itu seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berubah, Pak. Dia kakek-kakek, udah tua, peot, udah jelek, bau basem. Kalau masuk surga, itu kayak Nabi Yusuf nanti wajahnya ganteng kembali, sama. Nah kemudian suaranya itu seperti suara Nabi Daud alaihissalam. Kalau Nabi Daud alaihissalam bersuara, melantunkan syair, itu daun-daun, pohon-pohon pada joget goyang, begitu nikmatnya. Nanti suaranya sama segitu semua, sama. Sebab udah gak ada perlombaan baca Quran nanti maksudnya. Ya, kalau sekarang masih lomba-lomba gitu ya. Nah, sama suaranya itu. Nah, postur tubuhnya, kalau sudah mendedek pangadegnya, dari hidungnya, mukanya, bentuknya itu seperti postur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama semua. Ya. Makanya kejar surga, kembali ganteng kita. Walaupun udah tua, ya sering kita disampaikan sama guru-guru kita. Ada nenek-nenek kan itu sampai nangis ya Pak ya. Ini sering disampaikan. Rasul guyon bercanda. Jadi nenek-nenek ini ahli ibadah, nenek-nenek tuh, nenek-nenek udah tua, nenek-nenek kan, ya namanya nenek udah tua kan, ya kulitnya udah peot, gitu kan, udah lemah, ya, pokoknya mah udah kalau kata sudah melek, udah susunya juga udah turun, gitu kan, ya masya Allah udah peot kan, ya, ahli ibadah, ya. Terus kan nanya ke Rasul, ya Rasul ada nenek nggak di surga? Rasul jawabnya nggak ada nenek emang nggak ada di surga, gitu nggak ada nenek di surga mana? Nangis itu, jadi artinya terus buat apa nenek beribadah kalau nggak ada nenek di surga nggak masuk surga. Namun Siti Aisyah ditanya, bukannya itu maksudnya nenek, artinya Nini itu akan kembali menjadi muda lagi, gitu. Ada ya, jadi muda lagi. Oh gitu, semangatnya tuh. Nah itu sudah gitu. Nah orang yang banyak membaca sholawat Rasulullah akan banyak istrinya di surga, bidadari-bidadarinya, ruhnya. Dan dalam tafsir Yasin itu dijelaskan gitu. Paling rendah kamarnya ahli surga itu ada 70 kubah. 70 kubah. Ya, itu. Nah, dari 70 kubah ini terbuat dari intan berlian mutiara. Nah, dari setiap 70 kubah ini, setiap satu kubah itu ada kursi dari intan berlian mutiara. Jadi ada kursinya. Nah, dari kursi di setiap kubah ini kan ada satu kursi. Dari setiap kursi itu ada kasurnya. Kasurnya dari apa tuh? Dari kain-kain surga, sutra tipis, sutra tebal, dibaj dan sebagainya. Dan di sampingnya itu ada bantalnya. Setiap satu kursi. Nah, setiap satu kasur itu ada 70 bidadari. Nah, bidadari di sono apa? Kagak kencing, kagak BAB, ya enggak bau, enggak nipas. Pakai baju tapi kelihatan bentuknya, Pak. Lekap bentuknya itu kelihatan. Bahkan sumsumnya di dalam tulang itu kelihatan. Hanya yang bisa melihatnya hanya pemilik bidadari tersebut. Selain pemilik bidadari tersebut nggak bisa lihat. Pak Ustaz Lutfi nggak bisa melihat bidadari saya yang bisa melihat. Begitunya, ya, masing-masing. Coba satu kasur 70 kali ada berapa kasur? 70 kasur.
Kagak capek nikmat aja Pak, itu surga. Ya kita surga ya bermotivasi ya. Bermotivasi itu dalam tafsir Yasin, saya dalam kajian tafsir Yasin itu di satu tempat sedang membahas alamun kolam Ibrahim. Sekarang lagi nyeritain surga, entar yang nyeritain neraka, entar surya wa ayyul muntar baru nyeritain neraka. Baru nyeritain neraka, hak Anda. Surga tuh, masya Allah luar biasa banyak. Nih, bidadari surga yang jadi bidadari kita itu istri kita, Pak. Istri kita yang bidadari loh. Nah kalau istrinya 4 gimana? Yang jadi pimpinan bidadarinya mana? Istri pertama, nggak mungkin istri muda. Ya orang terbukti di dunia juga bininya 4. Kalau lagi sakit mah tetap aja yang ngurus yang mana? Yang tua. Balik lagi. Nah ini 4 ribut nggak ribut di surga mah nggak ribut. Di dunia nih cekcok aja berempat. Kalau masuk surga berempat kagak bakal ribut lagi udah. Gitu. Jadi bidadari ya. Maka ketika kita berkeluarga, makanya Rasulullah pernah berkata bersabda, baitijan nanti rumahku ada semua bentuk rumah tangga ini. Walaupun sekarang bini kita kelihatannya begini itu akan menjadi bidadari kita. Jangan disia-siakan. Ya, bidadari kita dari Pak Mosyo, pimpinan bidadari coba permaisuri. Gitu. Nah seperti itu. Nah ini pengen banyak istri. Aksarukum sholatan alayya, paling banyak dari kalian semua yang membaca selawat kepada kata Rasulullah, aksarukum azwajan fil jannah, maka paling banyak di antara kalian istri kalian nanti di surga. Bidadari lau nazarat wahidatun min tilkal hur ila dunya, kalau satu bidadari diperlihatkan ke dunia, bidadari surga ini diperlihatkan ke dunia Pak, diturunin diperlihatkan ke dunia, maka lamaha nur samsi wal qamari min nuri jimaliha, maka cahaya matahari akan padam dengan gemerlapnya cahaya daripada bidadari tersebut, kecantikan bidadari tersebut. Cahaya bulan akan tersirat padam kalah dengan cahaya bidadari yang diturunkan dari surga. Itu bidadari. Bahkan yang paling hebat, walau qatara fid dunya qatratun min ma'i famiha yakunu ma'ul bahri adban min halawati ma'iha. Kalau setetes apa nih? Setetes daripada min ma'i famiha, air ludahnya bidadari. Air ludah berarti air liur ya. Air liur, air ludahnya bidadari satu tetes itu diteteskan ke dunia, maka yakunu ma'ul bihar adban, air-air yang di lautan itu yang rasanya tawar, ya, maka air itu akan menjadi manis luar biasa, kayak teh manis. Satu tetes ludahnya bidadari. Kalau sekarang ludah air liur bangun naga, tapi bidadari enggak. Coba, masya Allah. Ya tuh, siapa yang gak kepengen ke surga? Ya Allah. Nah surga, tapi Allahumma rzuqna ridhoka, Allahumma rzuqna ridhoka. Jadi surga itu tidak kebeli dengan amal, tapi kebelinya dengan ridho Allah Subhanahu. Salah satu tadi sudah kita ketemu dalam ketari mansarahu ayyulqiyallah wa huwa an-radin fal yuksir min salati alayhi. Kita berhadapan dengan Allah, kita menghadap Allah, kita sholat komunikasi dengan Allah, akan menjadi senang kita, akan menjadi gembira kita, karena kita diridhoi oleh Allah. Caranya supaya amalnya kita diridhoi oleh Allah, backup dengan kita perbanyak baca sholat. Yang bisa mengantarkan kita kalau sudah ada ridho Allah, masya Allah ada. Pertama baca kitab yang berbunyi ya. Nah kemudian dalam keterangan yang lain nih Pak, majalasa tidak duduk kaumun satu kaum fatafarraqu kemudian berpisah itu kaum ani angoiri sholati tidak membaca sholawat ala nabi kan Nabi SAW
illa tafarraqu, kecuali berpisah bubaran itu kaum antani min jifatihi, itu lebih bau daripada bangke. Bangke apa? Himar. Antani min jifati himar. Orang yang kumpul-kumpul di satu tempat, kemudian bubar, kemudian orang-orang itu tidak membaca sholawat, maka ketika mereka berpisah, bubaran itu lebih bau daripada bangke himar. Bau semuanya. Maka ketika kita kumpul, ya kumpul di pos kamling, walaupun kampret, kita pulangnya baca sholawat dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya edan. Ya, yang kumpul bisa baca sholawat. Soalnya kalau baca sholawat, itu ketika bubarnya lebih bau daripada min antani jifati himari, lebih bau daripada bangke himar. Min jifati himar. Masya Allah. Perbanyak kesalahan. Terus wa qala Ibnu Jauzi di Bustan, dalam kitab Bustan, fa idza kana maka apabila bukti mana al majlis, majlis tempat duduk seperti ini, kita ini majlis taklim alladzi yang la yusolla, tidak dibacakan sholawat fihi, pada majlis tersebut nggak baca sholawat. Makanya saya malam berkah setiap taklim selalu baca sholawat itu, ya Rabbil Mustafa balik maqasid, bersolawat, menjaga itu. Nah, kemudian mana ya kuno bihadil hal, bukti dengan tingkah ini para gorwa, maka tidak aneh ayat tempat rokok bahwasanya berpisah siapa al-musalluna, orang-orang yang baca sholawat alaihi kepada Nabi an majlisim, dari majlisnya itu kaum orang-orang tersebut an atyabi min ozanati itor, itu lebih sengit, lebih wangi daripada minyak itor, minyak wangi. Artinya perbedaan antara orang yang kumpul di majlis, orang itu nggak baca sholawat, dan ada orang yang kumpul di majlis, orang itu baca sholawat. Ketika kumpul di majlis kemudian tidak membaca sholawat, la yusolla alaihi, tidak dibacakan sholawat di majlis tersebut, maka ketika mereka bubarnya, itu tadi yang pertama antani min jifati himarin, lebih bau daripada bangkainya himar. Tapi ketika membaca sholawat, ketika bubarnya atau majlis itu dibacakan sholawat, maka orang-orang yang ada di situ itu lebih wangi daripada minyak wangi, minyak surga. Dengan membaca sholawat, maka baca sholawat. Ya, kemarin sholawat udah pada hilang dengan ada pandemi. Tadi Jumatan kan habis baca doa besok kesamaan ya. Sallallahu alaihi wasallam hilang dah. Kalau itu bagus itu, ya berpisah bubar baca sholawat, cakep itu. Ya, terus sini ya. Terus ini kan udah ogah sekarang sama-sama ya. Udah terkikis 2 tahun kalau boleh begitu tuh. Ya. Sallallahu alaihi wasallam bubar. Nah gitu. Terus saudara lanjutin dulu kita. Ya, kita baca kita Maiduri mengagungkan bulan Maulid. Ya. Terus mana langsung saja saya bacanya kitabnya Wadalika, dan yang demikian itu lebih wangi daripada minyak wangi, di anahu karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, karena bukti Nabi Muhammad atyab thayyibin, itu paling wangi daripada yang wangi, wa athhar thahirin, itu adalah paling suci daripada yang suci. Rasulullah kemudian wakana, dan bukti Nabi idza takallama, apabila berkata Nabi, imtala'a, akan memenuhi itu majlis di atyabi min rihil miski. Jadi kalau Rasulullah bersabda, berkata-kata, itu tempat itu akan baunya, wanginya seperti minyak kasturi.
Wa kadzalika majlisun, dan itu juga begitu juga majlis muskan yang diceritakan dibacakan. Fihi an-nabiyyu disebut nama Nabi SAW, tanmu min huroi hatta tayyibah tahtari samawati sab'i hatta tandai ilal arsi, maka merember apa wangi yang nogros 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wangi itu akan sampai kena 7 lapis langit 7 lapis bumi apabila di satu majlis dibacakan sholawat, wanginya semerbak sampai ke 7 lapis langit 7 lapis bumi. Kalau baca sholawat, yang terakhir kita lengkap saja di sini yang paling penting nih Pak, karena sudah waktu masuk. Kita sore itu alaya faksilu sholat alaya, apabila baca sholawat kepada kami, perbaikilah, baiklah baca sholawat, jangan buru-buru, tartil. Sallallahu ala Muhammad, gitu, jangan kayak butuh kakak gitu. Yang benar bacanya tartil sama bagus. Nah, ini saya simpulkan pada malam hari ini, ya. Wa sholati alaihi wasallam, dan untuk sholawat alaihi wasallam fawaidun, ada beberapa faedah latusik yang tidak terhitung. Minha, sebagian dari faedah kita membaca sholawat, annaha tajallul qalba minaz zulmah, itu baca sholawat itu akan menerangkan hati kita daripada kegelapan. Kalau hati kita gelap aja, sikat sholawat biar banyak. Waktu mi anisaihi, nah waktu mi anisaihi ini adalah menjauhkan dari pikun, atau bahasanya di sini adalah kalau sholawat mah nggak perlu diijazah, Waktu mi anisaihi, ya itu. Waktu mi anisaihi, kalau sholawat mah perlu diijazah, bisa diijazahkan, nggak usah, nggak perlu, udah baca aja. Beda sama doa, ya. Beda sama hadis, itu ada ijazah, ya. Kalau sholawat mah enggak, ya. Nah, ini waktu ini anisaihi itu yang keterangannya ada, udah nggak pakai ijazah sholawat mah udah baca aja, ya. Jadi watakunu sababan usul, dan itu akan menghasilkan daripada apa yang kita sampaikan kepada Allah permohonan kita. Watuksirul rizqo, akan memperluas rezeki kita dan akan membebaskan diri kita ini dari api neraka dengan membaca sholawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah cita-cita kita juga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu pada malam hari ini kita mengucapkan Rasulullah SAW sebagai tanbih peringatan atau mengingat-ingat, yuk kita perbanyak baca sholawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu Waalaikumsalam.